Selamat datang di Infonomi, ini adalah Oppo Reno 15F dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengimpor kontak dari kartu SIM ke perangkat. Jadi, untuk memulai langkah ini, langkah pertama adalah mari kita coba buka aplikasi kontak yang ada di perangkat kita masing-masing. Untuk saya sih aplikasinya ada di sini dan mungkin akan muncul jendela seperti ini. Izinkan kontak mengirimkan notifikasi kepada Anda. Sebenarnya tidak ada alasan untuk mengizinkan ini karena aplikasi kontak tidak perlu mengirimkan notifikasi kepada Anda. Serius. Dan kalau dipikir-pikir notifikasi seperti apa yang akan dikirimkan? Selamat Anda telah mengimpor kontak, jadi kita akan tolak saja izin ini. Dari sini Anda ingin cukup akses untuk mengatur dan tergantung apakah Anda sudah masuk ke akun Google Anda atau belum, opsi yang kita cari mungkin sudah terlihat sekarang. Untuk saya, opsinya ada di sini. Atau bisa juga ada di bagian paling bawah halaman jika Anda sudah masuk ke Google. Akan ada banyak hal tidak penting dari Google yang terlihat di bagian depan. Pokoknya, cari opsi kelola SIM dan bersiaplah bertemu dengan hal paling menjengkelkan, yaitu memilih di mana menyimpan kontak. Alasan saya agak mengeluhkan ini adalah karena sekarang tampilannya memang terlihat baik-baik saja. Tapi biasanya yang akan Anda lihat saat sudah masuk ke akun Google adalah Google berusaha menyamarkan opsi-opsi lain, selama opsi itu tidak melibatkan Google di dalamnya. Dan ini memang sengaja dirancang agar Anda mengimpor kontak ke cloud, sehingga Google bisa melewati permintaan persetujuan dari pemilik kontak tersebut. Untuk mendapatkan nomor mereka, pada dasarnya mereka memanfaatkan Anda untuk mengimpor ke cloud, sehingga mereka bisa mengaksesnya. Ini benar-benar seperti Anda memberikan mereka daftar kontak yang Anda miliki, dan mereka seharusnya menyimpannya tanpa melihatnya. Jujur saja, itu tidak akan terjadi. Jadi pada bagian opsi ini, ketika Anda sudah masuk, Anda akan melihat akun Google Anda dan perangkat tercantum bersamaan sebagai satu opsi. Dan bukan hanya perangkat saja, seperti yang saya lihat sekarang, karena itu satu-satunya opsi untuk saya. Sebaliknya, Anda akan melihat lainnya dan di bawah lainnya. Tidak akan ada banyak opsi, hanya ada satu saja, yaitu yang ini di sini. Itulah kenapa saya benar-benar benci hal seperti ini. Ini sengaja menyembunyikan opsi lain, padahal ada cukup ruang untuk menampilkannya. Dan meskipun, hanya perangkat saja itu benar-benar cuma memakan satu baris, seperti kita punya perangkat lain di sini. Kalau kamu hapus itu, pada dasarnya ruang yang dipakai sama saja dengan lainnya pada titik itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk menyembunyikannya, karena tidak memakan ruang lebih banyak daripada opsi yang sedang disembunyikan itu. Jadi, pastikan kamu memilih yang benar, yaitu hanya perangkat. Saya melakukan ini dengan cara yang berorientasi pada privasi. Itulah kenapa saya merekomendasikan ini. Tapi ketahuilah bahwa kamu tentu saja bisa mengimpornya ke cloud. Namun pada titik itu kamu membagikan kontak teman, keluarga dengan Google. Dan jika seseorang, salah satu dari kontak itu mungkin ingin, tidak ingin nomor pribadi mereka tersedia untuk diambil dan dimonetisasi oleh Google, lalu mulai mengirimi mereka spam, kamu tahu, lewat panggilan. Dan begitu mereka menjual itu ya, kamu sebenarnya mengambil pilihan itu dari mereka juga. Dan di sini setelah kamu memilih salah satu opsi ini, kamu bisa memilih jenis apa. Kontak mana yang akan diimpor, dan biasanya semuanya akan terpilih. Jika kamu melihat beberapa kontak tidak terpilih dan juga berwarna abu-abu, itu karena kontak tersebut sudah diimpor. Kemana kamu juga mencoba mengimpor mereka. Sekarang, selain itu, jika kamu memilih opsi seperti Google dan perangkat, misalnya jika kontak tersebut sudah ada di akun Google-mu, tapi belum ada di perangkat, semua kontak tetap akan terpilih. Kontak tersebut hanya tidak akan diimpor lagi ke akun Google, tapi hanya ke perangkat. Bagaimanapun juga kamu jelas bisa membatalkan pilihan kontak yang tidak kamu inginkan, lalu klik impor, yang biasanya akan memberimu omong kosong ini lagi. Jadi biasanya, ini sebenarnya muncul setelah kamu mengimpor mereka, tapi di sini langsung muncul begitu saja. Jadi hapus salinan dari SIM. Untuk membersihkan SIM-mu, kenapa? Hapus salinan kontak yang sudah diimpor. Kontak yang tidak diimpor tidak akan terpengaruh. Sekali lagi, ini hanyalah perilaku manipulatif Google lainnya di sini, mencoba membuatmu bergantung pada mereka. Jadi mereka mencoba menghilangkan cadangan kontak yang masih kamu kuasai. Dengan harapan nantinya, mereka bisa mendorongmu untuk melakukan cadangan ke cloud sebagai gantinya. Karena mereka baru saja mencoba menghapus salinan kontakmu, sekarang tidak ada alasan sama sekali
Kenapa kamu harus menghapus kontak-kontak ini? Kontak-kontak itu ada di kartumu untuk disimpan dengan aman yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Dan pada dasarnya, sama saja jika kamu ingin menghapusnya. Sebagai perbandingan yang bagus, kamu juga bisa pergi ke mobilmu, ambil selang karet, sedot bensin dari tangki, supaya kamu bisa pergi ke pom bensin untuk mengisi bensin lagi. Jadi, jelas tidak ada alasan sama sekali untuk menghapus kontak yang sudah diimpor karena mereka ada di sana untuk disimpan dengan aman, jadi saya akan memilih untuk menyimpannya. Mereka tidak akan mengganggumu. Jika kita masuk ke kontak, seperti yang bisa kamu lihat, mereka tidak ada di sini, setidaknya tidak mengganggu. Dan jika kita klik pada semua kontak, kamu bisa menampilkan kontak dari setiap lokasi terpisah di sini. Jadi semua kontak SIM atau perangkat. Dan meskipun saya mengimpor 2 kontak ke perangkat dan kontak SIM menyimpan 3, kamu bisa lihat bahwa di semua kontak saya hanya punya 3. Jadi 2 diantaranya berasal dari perangkat dan 1 dari kartu SIM. Jadi yang ini adalah yang hanya disimpan di kartu SIM, sedangkan 2 lainnya, seperti yang ini, bisa kamu lihat. Sekarang mereka disimpan di kedua lokasi. Sekarang, keuntungan mengimpor kontak di sini adalah ketika kamu mengimpor kontak dari kartu SIM, kamu punya lebih banyak opsi untuk mengeditnya. Jadi jika pertama-tama kami tunjukkan yang dari SIM, kamu bisa lihat kita hanya bisa mengubah nama dan nomornya. Tapi jika kita buka yang ada di ponsel, kamu bisa lihat. Sekarang kita bisa menambahkan beberapa foto untuk kontak, foto sampul, nama depan, nama belakang, nama perusahaan, beberapa nomor, karena kamu bisa menambahkannya lebih banyak. Kamu bisa menambahkan label, catatan, email, ulang tahun, alamat, tempat tinggal, dan di bagian lainnya ada informasi pribadi lain seperti nama panggilan, jabatan, departemen, dan sebagainya. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat lengkap yang bisa kamu tambahkan ke kontak tersebut. Dan seperti yang saya katakan, ini juga salah satu alasan kenapa saya tidak menyarankan mengimpor kontak ke cloud. Karena apapun yang kamu isi di sini dan disimpan di cloud, itulah yang bisa diakses oleh Google. Dan menurut saya, ada sedikit masalah privasi di sini, di mana kamu bisa membagikan informasi seseorang, alamat, nomor telepon mereka, nama depan, nama belakang, dan misalnya tempat tinggal mereka serta jabatan mereka, tempat mereka bekerja, posisi mereka, dan pekerjaan mereka. Menurut saya, itu sudah agak melewati batas tentang apa yang seharusnya bisa diakses oleh Google. Bagi orang-orang yang berpikir untuk melakukan ini, tetapi mengandalkan kontak mereka agar tetap tersedia di perangkat lain. Yang bisa kamu lakukan setelah mengimpor kontakmu ke sini, seperti yang saya lakukan, adalah mengunduh aplikasi dari Play Store yang memungkinkan kamu membuat cadangan kontakmu. Aplikasi itu akan membuat satu file, saya rasa ekstensi filenya seperti VCF file. Dan kamu bisa mengirimkan file itu ke emailmu sendiri, atau memindahkannya ke kartu SD dan membawanya kemana-mana, jadi pada dasarnya kamu punya sebuah file. Itu adalah cadangan dari semua kontakmu, dan cadangan itu juga mencakup semua yang ada di sini. Berbeda dengan kartu SIM, yang hanya akan menyimpan nama dan nomor saja. File VCF akan menyimpan semuanya, termasuk foto dan semua data yang kamu isi di sini. Dan karena kamu bisa mengirimkannya ke emailmu sendiri, kamu kemudian bisa mengklik file itu di perangkat lain, dan cukup sekali klik untuk mengimpor kontak-kontak tersebut, yang cukup praktis. Jadi, intinya itu saja sekarang. Jika kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.